Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tematik tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu perlu kita ketahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuannya yaitu supaya siswa dapat yang pertama menjelaskan dan menyampaikan kembali isi teks narasi. Yang kedua, dapat memahami ciri dan perbedaan lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Yang ketiga, mengetahui perubahan wujud benda. Dan yang keempat, dapat mengetahui upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Kita masuk materi yang pertama, yaitu menjelaskan dan menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Adapun langkah-langkah yang perlu kita ambil, yaitu membaca secara keseluruhan isi teks, kelompokkan informasi penting, galilah informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Kata tanya ini sudah dijelaskan di pertemuan pembelajaran pertama. Tuliskan kembali informasi tersebut sesuai urutan peristiwa dan bahasamu sendiri. Anak-anak perhatikan teks bacaan di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama, anak-anak bisa membacanya dalam hati ya. Nilai kepahlawanan. Sejak awal berdirinya kota Surabaya memiliki sejarah panjang dengan nilai-nilai heroisme. Heroisme masyarakat Surabaya yang paling terkenal adalah pertempuran 10 November 1945. Pertempuran tersebut merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut, arek-arek Surabaya atau sebutan orang Surabaya dengan bekal bambu runcing berani melawan pasukan penjajah. Dalam peristiwa itu, ada puluhan ribu warga meninggal saat berjuang membela tanah air. Peristiwa heroik tersebut kemudian dikenal sebagai peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap tahunnya. Ini yang membuat Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca tentang nilai kepahlawanan, kita bisa membuat beberapa pertanyaan berdasarkan kata tanya 5W1H. Apa yang terjadi di Surabaya? Jawabannya adalah pertempuran melawan penjajah. Siapa yang melawan pasukan penjajah di Surabaya? Arek-arek Surabaya. Di mana pertempuran heroik tersebut terjadi? Di Surabaya. Kapan Hari Pahlawan diperingati? 10 November. Bagaimana pertempuran yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya? Pertempuran tersebut dilakukan hingga banyak puluhan ribu warga meninggal saat berjuang membela tanah air. Nah, berdasarkan jawaban tersebut, kita mengetahui informasi penting yang ada di teks. Jika kita sudah mengetahui informasi penting tersebut, anak-anak bisa menyusunnya dan menceritakan dalam bahasa kalian sendiri. Bisa juga, contohnya, terjadi pertempuran melawan penjajah oleh arek-arek Surabaya di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November. Pertempuran tersebut menyebabkan puluhan ribu warga meninggal saat berjuang membela tanah air. Walaupun ini berbeda dengan teks tadi yang kita baca, tetapi isi dari teks tersebut masih terkandung dalam informasi penting yang sudah kita dapatkan dari jawaban. Jadi anak-anak bisa mengembangkannya menggunakan bahasa sendiri, tetapi harus jelas. Oke, itulah bagaimana kita menemukan informasi penting dalam teks narasi sejarah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda yang kedua. Berarti sudah ada yang pertama di pembelajaran kita yang pertama. Kalau kalian masih ingat video Miss yang pertama, kita juga belajar tentang perubahan wujud benda. Saat itu perubahan wujud benda yang kita pelajari adalah membeku, mencair, dan menguap. Kali ini, yang kita pelajari adalah
Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perpindahan wujud gas menjadi cair. Contohnya adalah bulir-bulir air yang terdapat pada tanaman atau daun ketika pagi hari. Nah, berdasarkan gambar yang kalian lihat itu adalah tanaman. Anak-anak bisa membuktikannya pagi-pagi itu masih pukul 5 atau setengah 6. Kalian lihat keluar dan lihat tanaman kalian basah. Itu namanya mengembun. Kemudian menyublim. Menyublim adalah perpindahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kamper yang lama-kelamaan akan habis. Anak-anak tahu kamper? Kamper kalau bahasa sehari-harinya adalah kapur barus. Ya biasanya untuk tempat penyimpanan di lemari supaya bajunya tidak bau apek seperti itu. Kemudian mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Ya, seperti contoh yang ada di gambar. Anak-anak bisa lihat itu saljunya. Jadi itu berasal dari uap air. Itulah perubahan wujud yang kita pelajari kali ini, yaitu mengembun, menyublim, dan mengkristal. Selanjutnya, pada muatan SPDP ini berkali-kali kita sudah pelajari. Untuk itu kali ini Miss hanya mengingatkan anak-anak tentang ciri-ciri dan bagaimana membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor. Perbedaannya kita kelompokkan menjadi beberapa karakteristik, yaitu berdasarkan interval nada dasar dan sifat lagu. Untuk diatonis mayor sendiri, intervalnya 1-1,5, 1-1-1,5. Diatonis minor 1,5, 1-1,5, 1-1. Untuk nada dasarnya do sama dengan C. Untuk diatonis minornya do sama dengan A. Sifat lagu, diatonis mayor itu bersifat riang gembira dan bersemangat, sedangkan diatonis minor itu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Jadi itulah ciri-ciri perbedaan diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, sebagai contoh, kalian lihat di atasnya itu ada beberapa lirik lagu. Nah, lirik lagu tersebut adalah lirik lagu tangga nada diatonis mayor dan minor. Yang pertama, cicak. Lagu cicak-cicak di dinding itu bertangga nada diatonis mayor. Sedangkan si kancil, anak-anak tahu kan lagunya si kancil anak nakal, itu bertangga nada diatonis mayor. Sedangkan lirik lagu yang terakhir itu lagu syukur, itu bertangga nada diatonis minor. Jadi berdasarkan lirik lagu, kemudian interval nada dasarnya dan sifat lagunya, anak-anak bisa membedakan lagu tersebut termasuk diatonis mayor atau minor. Selanjutnya, yang terakhir adalah tentang upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Untuk itu diperlukan sikap yang seperti apa? Nah, ini sikap yang harus dikembangkan, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman ya anak-anak. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Jadi itu adalah salah satu bentuk toleransi dan menghargai. Kemudian menerima dan menghargai keberadaan suku, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Jadi sikap menerima dan menghargai. Kemudian tidak merasa kebudayaan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik dari suku budaya lain. Suku budaya kita baik, suku budaya lain pun juga baik. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Jadi ikut serta itu salah satu menghargai juga ya anak-anak, menghargai, menghormati, dan ikut toleransi. Mengembangkan juga budaya daerah karena budaya daerah itu adalah dasar dari kebudayaan nasional.
Budaya daerah memang berbeda-beda, tapi perbedaan itulah yang merupakan pelengkap untuk kebudayaan nasional. Nah, itulah anak-anak materi yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini supaya anak-anak lebih jelasnya kalian bisa baca buku modulnya dan belajar ya, meskipun kalian tetap di rumah saja. Jaga kesehatannya dan sampai jumpa.